warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah, anak merupakan amanah bagi orang tua, dan seorang anak juga diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua. Namun ada kalanya anak memiliki pilihan yang berbeda dengan orang tua, dan terkadang orang tua memaksa anak untuk mengikuti pilihannya. Misalnya dalam urusan sekolah, pernikahan, atau lainnya. Kalau berbeda pendapat sih pernah, cuman tinggal cara kita aja ngomongnya ke orang tua gimana gitu. Cuman biasanya sih ngasih pengertian sih sama orang tua, kayak misalnya kenapa emang lo ngambil jurusan itu karena lo punya alasan yang kuat gitu. Kalau menurut saya sih keinginan sendiri ya, soalnya kalau misalnya ngikutin keinginan orang tua kadang-kadang kan nggak sesuai. Lalu, durhakakah jika anak menolak mengikuti kemauan orang tua? Jika posisi orang tua dalam hal ini tidak memahami betul pilihan-pilihan yang terkait dengan sekolah dan pekerjaan, beserta konsekuensinya, baik untuk urusan dunia maupun akhirat, maka dalam kondisi ini tidak mentaati orang tua bukanlah perbuatan durhaka. Apalagi jika memaksakan pilihan orang tua tersebut justru akan menimbulkan bahaya bagi si anak. Hanya saja, penolakan tersebut perlu dikomunikasikan dengan baik sehingga tidak menyakiti hati orang tua. Lalu kenapa hal itu tidak dipandang sebagai perbuatan durhaka? Padahal yang diperintahkan oleh orang tua tersebut juga bukanlah perbuatan maksiat. Para ulama menyebut 3 prinsip dalam mentaati orang tua. Pertama, ketaatan tersebut bukan dalam perkara maksiat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam maksiat kepada Sang Khalik. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, seorang anak boleh mentaati orang tua jika orang tua memerintahkan meninggalkan perbuatan yang hukumnya sunnah atau memerintahkan melakukan yang makruh. Karena dalam kedua bentuk perbuatan tersebut tidak dipandang sebagai maksiat, kecuali jika hal tersebut terjadi terus-menerus. Kedua, ada manfaat dari perintah atau larangan orang tua tersebut. Dan yang ketiga, jika si anak mentaati perintah tersebut tidak mengakibatkan bahaya bagi dirinya sendiri. Inilah titik kritis dari ketaatan kepada orang tua. Artinya, ketaatan kepada orang tua memang mutlak selama tidak maksiat dan juga selama tidak mengurangi hak-hak anak. Contoh yang paling jelas dalam hal ini adalah dalam masalah pernikahan. Anak tidak termasuk durhaka jika menolak menikah dengan pilihan orang tuanya yang tidak disukai. Karena menikah itu murni hak anak. Orang tua tidak boleh memaksa anaknya untuk menikah dengan seseorang yang tidak disukai anaknya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata bahwa ada seseorang yang mendatangi Nabi SAW dengan membawa putrinya. Orang ini mengatakan, putriku ini tidak mau menikah. Nabi memberi nasihat kepada wanita itu, taati bapakmu. Wanita itu mengatakan, aku tidak mau. Sampai Anda menyampaikan kepadaku apa kewajiban istri kepada suaminya. Merasa tidak segera mendapat jawaban, wanita ini pun mengulang-ulangi ucapannya. Kemudian Nabi SAW bersabda, kewajiban istri kepada suaminya, andaikan di tubuh suaminya ada luka, kemudian istrinya menjilatinya, atau hidung suaminya mengeluarkan nanah atau darah, kemudian istrinya menjilatinya, dia belum dianggap sempurna menunaikan haknya. Spontan, wanita itu mengatakan, demi Allah, zat yang mengutus Anda dengan benar, saya tidak akan nikah selamanya. Kemudian Nabi SAW berpesan kepada ayahnya, jangan nikahkan putrimu kecuali dengan kerelaannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Bahkan jika orang tua memaksa dan anak tidak ridho, kemudian terjadi pernikahan, maka status kelangsungan pernikahan dikembalikan kepada anaknya. Jika si anak bersedia, pernikahan bisa dilanjutkan. Dan jika tidak, maka keduanya harus dipisahkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, ada seorang gadis yang mendatangi Rasulullah SAW dan melaporkan bahwa ayahnya menikahkannya sementara dia tidak suka. Kemudian Rasulullah SAW memberikan hak pilih kepada wanita tersebut untuk melanjutkan pernikahan atau pisah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Akan tetapi jika orang tua sangat memahami persoalan memilih sekolah yang dihadapi anaknya tersebut dan mengetahui konsekuensi yang akan diterima oleh si anak, baik dunia dan akhiratnya, sedangkan si anak dalam kasus ini justru terbatas pengetahuannya.
Dan perintah orang tua dalam kondisi tersebut adalah demi kebaikan si anak. Maka dalam posisi seperti ini bisa saja menjadi sebuah keharusan untuk menuruti kemauan orang tua. Dan melanggarnya bisa bermakna sebuah kedurhakaan. Kondisi seperti ini mirip dengan kasus yang dialami oleh Abdullah bin Umar ketika ayahnya Umar bin Khattab memintanya untuk menceraikan istrinya. Ibnu Umar menceritakan, waktu itu aku pernah memiliki seorang istri yang aku cintai, namun ayahku tidak menyukainya. Lalu dia memerintahkanku untuk menceraikannya, namun aku enggan melakukannya. Kemudian aku menceritakan hal ini kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW bersabda, "Wahai Abdullah bin Umar, ceraikanlah istrimu." Mengomentari hadis ini, Imam Munawi mengutip dari Ibnu Arabi menjelaskan, hadis tersebut mengatakan bahwa orang pertama yang menyuruh menceraikan anaknya agar menceraikan istrinya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan cukuplah hal itu menjadi sebuah teladan yang baik. Dan di antara bakti seorang anak terhadap orang tuanya adalah menghindari apa yang tidak disukai oleh orang tuanya, meskipun ia menyukainya. Apalagi jika orang tuanya merupakan orang yang soleh dan bertakwa. Imam Sindi menuturkan, ada seseorang bertanya kepada Imam Ahmad tentang bapaknya yang menyuruhnya menceraikan istrinya. Imam Ahmad melarang ia menceraikan istrinya. Orang tersebut kemudian mengatakan, bukankah Nabi SAW pernah menyuruh Ibnu Umar untuk mentaati ayahnya yang memerintahkannya untuk menceraikan istrinya? Imam Ahmad mengatakan, iya, bisa saja seperti itu jika bapakmu seperti Umar bin Khattab. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah, perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah membawa kita semakin cepat dan mudah dalam berinteraksi dengan orang lain. Inilah kemudahan yang menjadi alasan mengapa teknologi digital sering dijadikan media dalam berbagai muamalah, termasuk dalam akad nikah. Tak jarang untuk memudahkan akad nikah jarak jauh atau antar negara, orang menggunakan video call, Skype, dan sejenisnya untuk mengadakan akad nikah melalui telekonferensi. Masalahnya, apakah akad nikah yang sangat sakral itu dibenarkan oleh syariat bila dilakukan dengan perangkat telekonferensi? Sahkah pernikahannya? Mayoritas ulama yang terdiri dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali menilai praktek pernikahan melalui telekonferensi tidak sah. Mengapa? Karena syarat orang yang melakukan akad nikah adalah semua pihak harus berada dalam satu tempat dan satu waktu secara bersamaan. Karena itu, akad nikah yang tidak dilaksanakan pada satu tempat, walaupun kedua belah pihak dapat saling berkomunikasi dalam satu waktu yang sama, pernikahannya tetap tidak sah. Larangan ini termasuk akad nikah melalui surat dan lain sebagainya. Sementara akad nikah melalui telekonferensi tidak memenuhi unsur bersatunya tempat antara wali nikah dengan calon mempelai pria. Demikian juga dengan para saksi, mereka berada di tempat yang terpisah dengan salah satunya. Sementara syarat kesaksian yang sah adalah apabila saksi melihat kedua belah pihak yang melaksanakan akad secara langsung dan nyata di depannya, bukan kesaksian melalui rekaman kamera. Para ulama itu juga menegaskan agar pernikahan dapat sah, maka semua pihak yang terlibat dalam prosesi akad nikah harus berkumpul secara fisik. Bahkan menurut mazhab Syafi'i, walaupun pihak yang terkait dalam akad sudah berkumpul dalam satu tempat, namun bila satu di antara mereka tidak dapat melihat yang lainnya karena gelap atau faktor lainnya, maka pernikahan itu dianggap tidak sah. Demikian pula, dua orang saksi juga harus melihat secara langsung dua orang yang berakad. Dua orang saksi tidak cukup hanya mendengar ucapan ijab dan qabul yang diucapkan oleh mereka. Kepastian itu diperoleh saksi melalui penglihatan dan pendengaran yang sempurna. Meskipun keabsahan suatu ucapan atau perkataan dapat dipastikan dengan pendengaran yang jelas, namun kepastian itu harus diperoleh dengan melihat secara langsung wali dan calon suami. Apakah larangan praktek ini final? Artinya benar-benar dilarang dalam syariat. Larangan praktek pernikahan melalui telekonferensi dan semisalnya ini tidaklah final. Masih ada sebagian ulama membolehkan praktek semacam ini, misalnya para ulama mazhab Hanafi. Mengapa dibolehkan?
Karena yang dimaksud dengan majelis yang menjadi keharusan dalam setiap akad bukanlah keberadaan dua orang yang melakukan ijab kabul di dalam satu tempat secara fisik. Bisa saja tempat keduanya berjauhan, tetapi apabila ada alat komunikasi yang memungkinkan keduanya melakukan proses pernikahan dalam satu waktu yang bersamaan, maka hal itu tetap dinamakan satu majelis, sehingga akad yang dilaksanakan tetap sah. Menurut mereka yang dimaksud satu majelis ialah di mana dua orang yang melakukan akad dapat berkomunikasi secara langsung dan melaksanakan akad dalam waktu yang bersamaan. Jadi media apapun saja dapat digunakan, asalkan hal itu dapat menghubungkan kedua belah pihak tanpa ada kemungkinan terjadinya manipulasi. Diperbolehkannya menikah melalui telekonferensi mengacu kepada beberapa riwayat jenis pernikahan yang pada prinsipnya mengarah kepada dukungan mengenai dibolehkannya pernikahan jarak jauh. Di antaranya, dari Uqbah bin Amir bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada seorang laki-laki, "Sukakah engkau aku nikahkan dengan si Fulanah?" Ia menjawab, "Ya." Dan Nabi bertanya kepada si wanitanya, "Sukakah engkau aku kawinkan dengan si Fulan?" Wanita itu menjawab, "Ya." Lalu dikawinkan antara mereka, sehingga mereka menjadi suami istri. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Urwah, dari Ummu Habibah, bahwa ia adalah istri Ubaidillah bin Jadsi. Ubaidillah meninggal di negeri Habasyah, maka Raja Habasyah menikahkan Ummu Habibah kepada Nabi SAW. Ia bayarkan maharnya 4.000 dirham. Lalu ia kirimkan Ummu Habibah kepada Nabi SAW bersama Syurahbil bin Hasanah. Dan Nabi SAW menerimanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Jika akad ijab dan kabul melalui surat atau utusan atau perwakilan seperti dalam riwayat hadis ini boleh dilakukan, maka menurut mazhab Hanafi, telekonferensi dengan fasilitas jaringan 3G, yakni melalui video call dalam akad ijab dan kabulnya, lebih layak untuk dibolehkan. Sebab dalam akad melalui surat atau utusan seperti dalam kasus pernikahan Nabi dengan Ummu Habibah, di mana Nabi saat itu di Jazirah Arab, sementara Ummu Habibah di Habasyah, Afrika. Sebenarnya ada jeda waktu antara ijab dari wali dengan kabul dari calon suami. Sungguh pun demikian, akad melalui surat atau utusan masih dianggap satu waktu, satu majelis, sehingga dibolehkan. Sedangkan melalui video call, akad ijab dan kabul benar-benar dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan. Dalam akad ijab kabul melalui surat atau utusan, pihak pertama yakni wali tidak mengetahui langsung terhadap pernyataan kabul dari pihak calon suami. Sedangkan melalui video call, lebih baik dari itu, yakni pihak wali dapat mengetahui secara langsung, baik mendengar suara maupun melihat gambar pada saat pernyataan kabul dari pihak calon suami. Demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, menurut ijtihad sebagian ulama saat ini, akad ijab dan kabul melalui video call sah secara syar'i dengan catatan memenuhi syarat-syarat akad ijab dan kabul yang lain, serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah nikah yang lain. Apabila akad ijab dan kabul melalui video call sah antara wali dengan calon suami, maka sah juga akad taukil mewakilkan dari pihak wali kepada wakil jika wali mewakilkan akad nikah pada orang lain. Bahkan sah juga akad ijab dan kabul melalui video call antara wakil dengan mempelai pria. Sekalipun demikian, alangkah baiknya jika akad ijab dan kabul dilakukan secara normal dengan bertemunya masing-masing pihak secara langsung. Sebab bersatunya fisik merupakan simbol dari bersatunya hati. Dan di antara tujuan pernikahan adalah menyatukan dua hati yang berbeda. Kalaupun ada pendapat yang mengatakan boleh, ijab dan kabul melalui video call dapat dilakukan hanya sebagai alternatif apabila memang diperlukan. Karena jarak yang berjauhan dan tidak memungkinkan masing-masing pihak bertemu secara langsung. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa sana, sesuatu yang belum terjadi tentu saja tidak mempunyai bukti dari kejadiannya. Ihwal kehidupan akhirat, kebangkitan kembali seluruh manusia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pada hari kiamat kelak adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Kita tidak boleh meragukan hal itu. Tetapi, karena peristiwa besar itu belum terjadi, maka kita tidak dapat menemukan bukti-bukti yang menunjukkan kejadiannya.
Oleh karena itu, sejumlah orang kafir Mekah ketika disampaikan oleh Rasulullah ihwal kehidupan sesudah mati, mereka sulit untuk mempercayainya. Pada suatu hari, setelah Nabi Muhammad SAW memberi keterangan kepada umatnya bahwa setiap manusia yang sudah mati akan dihidupkan kembali, banyak di antara orang-orang yang hadir yang kebanyakan terdiri dari orang-orang yang bodoh dan tidak mengerti, serentak mengejek Rasulullah dengan berteriak-teriak dan bersiul-siul sambil berloncatan. Di antara mereka ada dua orang tokoh yang termasuk cendekiawan dan pemimpin mereka, yaitu Ubay bin Ka'ab dan Al-Ash bin Wail. Kedua tokoh itu selain tidak percaya bahwa orang-orang yang sudah mati beribu-ribu tahun lalu akan hidup kembali, dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, wahai Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu, kamu nyalakan api dari kayu itu. Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi, mampu menciptakan kembali yang serupa itu jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dan dia maha pencipta, maha mengetahui. Al-Quran Surah Yasin ayat 77-21. Tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa hari akhirat benar-benar akan terjadi dan bahwa manusia benar-benar akan dibangkitkan karena memang peristiwa itu belum terjadi. Dan serta-merta berarti tidak ada jalan untuk memahaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk berpikir bahwa jika kita meragukan terjadinya hari kiamat dan kehidupan akhirat, maka lihatlah diri kita sendiri. Bukankah dahulu kita tidak ada? Bukankah anak-anak kita yang sekarang kita banggakan itu dulu tidak pernah ada sebelum kita menikah? Tapi semua itu sekarang ada dari yang sebelumnya tidak ada. Kalau menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi ada saja Allah mampu melakukannya, tentu menghidupkan kembali makhluk yang pernah ada dan pernah hidup itu lebih mudah bagi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur, dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati. Dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 5-7. Wallahu a'lam. Pernah sih pasti beberapa kali, apalagi kayak nggak diingetin juga kan. Dan dari diri sendiri juga kan kadang-kadang suka lupa gitu tuh. Kelewat aja gitu karena keseruan aja gitu. Nah, kadang-kadang pas udah waktunya berikutnya baru, ya Allah belum sholat ya gitu. Kayak gitu sih. Saya belum pernah, ya alhamdulillahnya gitu. Karena emang itu buat emang kewajiban dari Allah, jangan sampai terlupa dengan ibadah. Terus ya wajib. Sholat itu kan wajib, udah termasuk ke rukun Islam. Pemirsa Sana, kafe adalah tempat yang paling asyik untuk berbincang dengan kawan, bahkan sering menjadi kantor kedua bagi orang yang penat akan situasi kantor yang sesungguhnya. Sehingga seringkali orang lebih banyak menghabiskan waktu di kafe, baik untuk melakukan hal yang penting ataupun sekedar bersantai saja. Namun, tempat yang nyaman kadang membuat orang terlena berlama-lama di tempat tersebut, hingga lupa waktu, bahkan ada juga yang sampai melalaikan sholat. Nah,
Di kota Kembang, Bandung, ada sebuah kafe yang peduli akan pengunjungnya di setiap waktu sholat tiba. Seperti apakah kafe tersebut? Assalamualaikum, selamat datang di Kopi Anjis, silakan. Kopi Anjis. Mendengar namanya, kita tidak akan menyangka kafe ini sangat peduli dengan ibadah sholat tamu yang mengunjunginya. Sebab setiap masuk waktu sholat, kita akan diingatkan dengan suara azan secara live yang dikumandangkan oleh karyawan kafe tersebut. Ada jadwal schedule azannya. Jadi misalnya biasanya mereka seminggu tuh 3 kali. Jadi seminggu 3 kali sampai 4 kali itu ada schedule azannya udah kita atur supaya kita masing-masing tuh minimal kita sebagai laki-laki muslim ya harus bisa azan minimal itu. Kadang-kadang kan kalau misalnya kalau dulu anak muda azan ngomong gitu. Karena mungkin tidak terbiasa dari sini misalnya jadi lumayan terbiasa gitu loh. Jadi nggak ini lagi gitu loh. Tak hanya itu, tiap pengunjung juga akan diingatkan kembali oleh karyawan yang keliling membawa papan bertuliskan pengingat waktu sholat. Memiliki konsep mengingatkan waktu sholat kepada pengunjungnya bukan berarti membatasi diri dengan tamu lainnya yang di luar muslim. Kafe ini ingin menguatkan identitasnya sebagai muslim dan membiasakan bahwa azan adalah hal yang lumrah untuk dikumandangkan sebagai pengingat sholat. Sebab sholat sudah menjadi kewajiban bagi para muslim untuk dilaksanakan. Yang muslim punya hak untuk sholat dan hak untuk diingatkan, maksudnya seperti itu gitu. Dan yang muslim hak diingatkan ya dengan dengan azan gitu. Ya mereka punya hak ya mungkin ingin juga diingatkan. Sholat adalah tiang agama. Oleh sebab itu, tidaklah tegak agama seseorang jika melalaikan sholat. Hal ini seringkali terjadi tanpa sengaja ketika seseorang sedang sibuk dengan pekerjaan ataupun terlalu asyik ketika bertemu dengan kawan, apalagi didukung oleh tempat yang nyaman. Padahal Allah mengancam orang yang lalai dalam sholatnya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Al-Quran Surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Sa'ad bin Abi Waqqas, Mashruk bin Al-Ajdah, dan lainnya mengatakan orang tersebut adalah orang yang meninggalkannya sampai keluar waktunya. Saling mengingatkan sesama muslim dalam hal kebajikan adalah perkara yang dianjurkan Islam. Salah satunya mengingatkan sholat, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam salah satu ayat, "Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati supaya mentaati kebenaran dan saling menasihati supaya selalu sabar." Al-Quran Surah Al-Ashr. Sebab sholat adalah perkara wajib yang harus dilakukan. Sebagai saudara sesama muslim juga memiliki kewajiban untuk menjaga saudaranya dari hal buruk, baik secara fisik yang bersifat duniawi ataupun juga bahaya secara batin yang bisa berakibat siksaan di akhirat nanti. Kewajiban ini secara umum masuk dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta saling menasihati dalam kebaikan dan juga kesabaran. Konsep kafe yang santai dengan fasilitas musola yang bisa memuat lebih dari 15 orang ini digandrungi oleh anak muda Bandung. Bahkan pengunjung yang hadir di sini bisa menghabiskan waktu hingga melewati 3 waktu sholat. Sebab selain nyaman, mereka tidak perlu khawatir ketika masuk waktu sholat harus mencari masjid di luar. Dan musola yang disediakan pun cukup nyaman dan bersih. Menarik, ownernya juga punya terinspirasi bahwa kan masih banyak nih yang keasikan ngobrol, terus keasikan main. Sekarang kan pasti di kafe itu ada wifi atau apa, itu udah keasikan buat laptop sendiri. Tetapi para pelayan di sini sangat menarik untuk mengingatkan. Terus adanya kan di sini adanya buat adanya azan gitu, sangat menarik lah. Inspirasinya sangat menarik. Tidak ada, saya baru lihat di kafe ini tuh ada yang mengingatkan, sedangkan di kafe lain belum pernah ada. Menurut saya sih, saya baru pertama kali ya, kan saya sering nongkrong juga. Saya baru pertama kali juga ngelihat ada kafe yang kayak gini dengan konsep yang cukup syariah juga. Ini menurut saya bagus sih, dan bisa diterapin mungkin di kafe-kafe yang lain. Iya, pingin sih ngomong kayak terima kasih gitu tuh, soalnya saya belum pernah nemuin kafe yang kayak gini, dan
ini juga suatu inovasi bagus lah, apalagi buat kita gitu kaum milenial yang notabene-nya Islam gitu kan. Ya buat mengingatkan sholat itu kan sebuah kewajiban juga ya. Jadi kalau diingetin juga pasti kan kita juga sholat gitu tuh. Enak gak enak pasti sholat juga, apalagi itu kewajiban kita sebagai muslim. Selain itu, jam buka kafe di sini juga tidak biasa. Mereka buka mulai dari jam 5 pagi, menginspirasikan para anak muda agar bangun pagi dengan jargon begadang pagi. Makanya kita buka jam 5 itu supaya beberapa yang mau langsung kerja jam 5 gitu ya. Terutama yang kerja-kerja freelance gitu ya. Maksudnya kayak konsultan pribadi, konsultan IT dan lain-lain. Habis sholat subuh menghindari tidur lagi, bisa ngopi gitu loh. Dan ngopi pas satu kesini kita juga udah seger gitu, udah siap nerima. Dan emang ada market yang pagi-pagi jam 5 itu mungkin habis dari masjid, pengen bermusyawarah, bermajelis atau ngobrol-ngobrol bisnis dan lain-lain, itu mereka punya tempatnya gitu. Punya tempatnya yang emang ya jam 5 itu ya udah standby, udah ada kopi. Dan langsung memfasilitasi orang-orang yang mau begadang pagi. Yang mau begadang pagi. Jadi kita di IG kita juga kita ingetin bahwa pentingnya begadang pagi. Jadi tidur lebih awal, bangun lebih pagi untuk begadang pagi. Karena lebih berat banget emang begadang pagi. Kalau begadang malam lampu masih banyak bikin kita nggak mau tidur. Tapi pas waktu pagi-pagi itu susah buat on-nya. Seperti itu. Beraktivitas di pagi hari menyehatkan badan dan juga meningkatkan fungsi otak. Selain itu, pagi hari merupakan waktu yang diberkahi. Sebab disebutkan dalam satu hadis bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa agar umatnya diberikan keberkahan di pagi hari. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Hadis riwayat Abu Daud. Dengan begitu, mengkampanyekan bangun pagi bagi kaum milenial akan membiasakan mereka untuk memaknai pentingnya bangun pagi yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Selain itu, kafe yang berdiri sejak tahun 2013 ini juga membiasakan mendoakan untuk para tamunya. Setiap tamu yang memarkirkan kendaraannya akan diberikan kertas yang berisikan doa agar mendapat keselamatan. Tidak hanya itu, setiap pengunjung yang datang bersama ibunya juga akan diberikan hadiah berupa makanan ringan dengan bertuliskan doa-doa bagi ibu. Cara lain dari kafe ini memberikan doa kepada tamunya yaitu tiap suguhan yang diberikan, kafe ini menyelipkan doa pada secari kertas bagi tamunya. Doa adalah sesuatu yang islah, memperbaiki hubungan dan memberikan kedamaian satu sama lain. Tak heran jika orang mengetahui bahwa kita mendoakannya, maka orang tersebut akan merasa senang secara batin. Dalam syariat Islam, mendoakan orang lain pun dianjurkan. Dan jika melakukannya, maka malaikat pun juga akan mendoakan yang sama. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Hadis riwayat Muslim. Maka, perbanyaklah mendoakan orang lain. Semakin sering kita mendoakan orang lain dan semakin banyak orang yang kita doakan, insya Allah doa tersebut akan kembali ke kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.